Ya, teman-teman, hari ini masih di hari libur tanggal 14. Jadi sebelum kita update untuk emiten teman-teman nanti ya, kita akan update dulu beberapa emiten gocapan ya yang sesuai dengan channel saya. Mudah-mudahan ini membantu kepada teman-teman yang mempunyai emiten-emiten ini ya. Nanti saya akan update ada beberapa saham gocapan yang lumayan lagi ada isian ya. Tapi ini disclaimer on bagi teman-teman, bukan ajakan menjual atau membeli, malahan saya ingin memberikan informasi lah kepada teman-teman yang mempunyai emiten-emiten yang nanti akan saya sebutkan. Baik teman-teman, langsung saja. Mudah-mudahan dengan IHSG Bullish ini banyak orang yang masuk ya. Yang pertama ada ADCP. Kita lihat ADCP. ADCP itu teman-teman dari mulai tanggal berapa nih? 26 Agustus. Foreign udah akumulasi ya. Coba lihat 26 Agustus. 26, nah 26 ya. 26 kita langsung ke foreign. Ada CC ya, yang akumulasi ada CC seperti jualan enggak dia? Wah, enggak teman-teman. Dia CC, XA, YP, AK walaupun sedikit-sedikit cuman memberikan dongkrakan yang mudah-mudahan sini nih dari mulai tanggal 26 itu terus akumulasi ya. Target udah kita tulis ya di tanggal 24, mudah-mudahan ke arah sini. Kalau dia bisa nembus ke 52 nya dan diam terus ada dikit aja gitu ya semenjak ini nih si candle kepala merah ini ketembus ya, mudah-mudahan bisalah ke 55 ya. Nanti kalau 55 dimainin kita akan lihat lagi untuk isiannya. Terus bandar lokal juga teman-teman bagus, dia udah akumulasi lagi ya. Dari mulai tanggal berapa nih? Nah, tanggal sini nih. Tanggal 29 ya. Nah, kalau bandar lokalnya tanggal 29 teman-teman ya. Ada CMG ya, ada PD juga bagus ya, kakak juga ada masuk, IEB juga masuk ya. Mudah-mudahan dengan masuknya mereka ini si ADCP ini seperti up ya. Ini secara akumulasi dari bandar foreign dan bandar lokal keren ya. Terus ada lagi CPRO. Kita akan lihat CPRO juga sama menariknya apa? Kemarin dia satu hari ini kecil. Kecil dia akumulasi ya, tapi walaupun kecil namanya juga akumulasi ya, kita harus istilahnya apa ya, ada informasi lah yang masuk, apalagi CEO yang masuk teman-teman. Saya pikir sih kalau CEO yang masuk ya lumayan lah ya, ada BS juga ya walaupun teman-teman kita pada masuk. Tapi sebenarnya sih kalau bandar lokal sih kan ngejualan terus ya, makanya ada informasi si bandar lokal ngambil walaupun sedikit itu akan menjadi kabar baik ya. Mudah-mudahan udah saya tulis targetnya di tanggal 28 bulan 8 tapi belum tercapai juga, kemungkinan bisa ke arah situ ya, karena di sini menembus angka 52 nya agak sulit banget ya. Ini kandangnya sangat solid ya, ini juga solid banget nih, susah tembus ini ya untuk CPRO itu. Terus ada lagi informasi DFAM bagaimana dalamannya. DFAM ini bagus. DFAM itu ada akumulasi dari asing ya, asing walaupun akumulasi sedikit tapi emang ini kan bid turnovernya tipis ya. Mudah-mudahan dengan akumulasinya si AK ini ya, walaupun sedikit teman-teman tapi tetap si asing akumulasi karena bid turnovernya tipis. Coba lihat deh, bid turnovernya tipis ya tuh ya, tipis banget, nggak terlalu memaksakan untuk jumbo gitu ya. Malah ke situ. Nah, jadi si akumulasi si foreign ke atas ya, walaupun ada penurunan tapi si foreign akumulasi. Walaupun itu sisa-sisa tapi kemungkinan sih dia punya sisa ya minimal bukan sisa-sisa, malah dia langsung ngambil dari 51 nya ya. Yang banyak transaksi kemarin itu adalah si CP, si DCP juga udah masuk teman-teman, walaupun dia si barangnya keluar. Diperkirakan si MG sama si EP sama si YJ yang megang emiten ini bandarnya ya. Cuma secara keseluruhan sebenarnya sih ini masih ada akumulasi dari bandar lokal juga, udah nggak terlalu banyak keluar ya, cuma sedikit lumayan sih, semua ada yang masuk juga ya. Coba lihat dari mulai tanggal 26 Agustus siapa yang masuk. 26 Agustus coba lihat domestiknya masih ada si DR, si CP sama si MG juga masih ada, YU juga masih ada. Mudah-mudahan DFAM ini menyentuh targetnya di tanggal 22 waktu saya tulis ini ya, ke 58 mudah-mudahan.
Terus ada lagi kios. Nah, kios yang baru bangkit teman-teman mungkin nggak mau di FCA kan. Akhirnya dia membangkitkan diri sendiri dan apa yang terjadi? Ternyata si bandar lokal udah akumulasi teman-teman. Tanggal 6 September dia udah mulai akumulasi. Ada siapa di sini? Walaupun ada teman-teman kita yang ambil cuman si YB, si DH sama si EU udah masuk ya. Mudah-mudahan dengan si YB, DH sama si EU masuk ini si kios ini cepat di up ya. Kita malahan targetnya tinggi saya 67 ya. Saya juga berani ke sampai ke 62 kok langsung dikepesin lagi, cuman artinya berarti ini mau gitu ya. Dia setelah dia dapat duit akhirnya diakumulasi di harga bawah. Cuman sayang foreign keluar teman-teman, coba foreign keluar cuman bukan CC yang keluar. Biarin aja, mudah-mudahan si CC tertarik dengan emiten ini, menjadikan emiten ini bisa diambil sama si bandar CC ya. Kan nggak ada kan untuk 13 Septembernya, bukan 13 September dia keluar, tanggal 12 September dia keluar. Siapa? Si XA yang keluar ya, si XA 5,2 ribu ngambil 500 si DX nya. Tapi lumayan lah kalau foreign udah mulai keluar, tapi ada yang masuk sedikit. Cuma bandar lokal udah mulai akumulasi lagi ya, udah kemarin udah jualan dapat duit, wajar kalau dia sekarang ngambil ya. Kuas, coba lihat Kuas, ada informasi apa di Kuas? Saya pikir tadi saya lihat ada informasi bagus, si foreign udah ngambil ya tanggal 12. Si AG ya, AG yang ngambil. Ini si AG sekarang kan suka bagus teman-teman ya. Si AG baru ngambil ya 64.000, 6,4 ribu. Bandar lokal juga udah mulai ngambil dari tanggal 27 Agustus. Kita lihat tanggal 27 Agustus siapa yang ngambil untuk bandar lokalnya. Ada si Becky ya, MG ya, betul, Becky XAMG. Kalau udah collab antara Becky sama MG, mudah-mudahan di CMT ini cepat di up ya, karena Kuas lumayan juga gitu kan. Target saya ke 56, mudah-mudahan bisa tembus 56, karena 54 nya sangat sulit ditembus, apalagi 53 nya ya. Mudah-mudahan dengan adanya ke bawah dia bisa ke 56, karena si bandar lokalnya udah mulai akumulasi. Sempat ketembus sama shadow, cuman belum ketembus. Kalau menurut saya sih belum ketembus. Kenapa? Karena di sama shadow harus tertembus sama body ya. Mudah-mudahan si Kuas seperti up ke harga yang saya tandain di situ ya. Terus habis Kuas ada Maxi ini saham gocapan. Maxi juga saham gocapan. Saham Maxi ini semenjak dia kena FCA akhirnya dia mampu bangkit. Dan apa yang terjadi, ternyata si bandar lokal akumulasi dari tanggal 23 Agustus. Coba lihat 23 Agustus udah bener di situ ya. 23 Agustus siapa yang ngambil? Si AN, XA, YB, KK yang dulu udah bagus ya. YB, KK udah ngambil, XA juga sama si AN yang paling banyak hampir ngambil 1,1 miliar. Artinya apa? Artinya teman-teman di harga 56 ketika dia sideways ada yang ngambil seharga 1,1 miliar, bukan retail gitu kan. Retail tidak mungkin ngambil sebanyak itu. Karena apa? Karena sahamnya pernah ke 50 dan pernah ke FCA, kemungkinan akan takut gitu kan. Tapi sebagai market maker, sebagai pengendali harus mempunyai barang yang lebih biar naikin ke atasnya juga enak. Dihajar juga dia tidak gentar gitu kan. Hari ini terus ditampung sampai terakhir. Coba lihat tanggal 13 terakhirnya dia apakah masih akumulasi atau masih udah ngejual. AR masih nampung 14.000 untuk hari terakhirnya, walaupun XC PD sama masuk, cuman YB sama Becky juga udah mulai masuk walaupun sedikit. Mudah-mudahan ini si Maxi ini cepat di up. Targetnya kita akan lihat. Ini targetnya agak lumayan. Target ke 69 teman-teman ya, udah saya kasih tahu targetnya ke Maxi ini ya. Terus ada MPPA bagaimana? MPPA udah saya kasih target, mudah-mudahan bisa tercapai. Apa kabar terbaiknya? Kabar terbaiknya ada si Foreign 2 hari ini ngambil ya, 2 kali ngambil. Tanggal 11 September, coba lihat tanggal 11 September siapa yang ngambil. Untuk Foreign-nya ternyata ada si AK 12.000, lumayan. Walaupun si AO keluar, kita lihat untuk grossnya. Untuk grossnya si AO doang cuma 500, di 1000 ya. Si AK jual beli, cuman si AK lebih banyak ngambilnya daripada ngebuangnya. Jadi ini udah ada isian teman-teman ya untuk si MPPA. Mudah-mudahan si MPPA bisa menembus ke harga 51 dan melebihi, bisa target ke
58 bisa lah ya, target 58. Kalau 58 udah tercapai, kemudian ke 64 kemungkinan gitu ya. Walaupun si bandar lokal sebenarnya sih ada pengambilan sedikit, cuman penjualannya lebih banyak. Cuman di samping bandar lokal yang ngejual, ada juga si YU itu bagus teman-teman. Kita coba tanggal 13 nya kita coba si YU masih ngambil apa enggak. Ternyata si YU ngambil, si AT ngambil ya. Di sininya tidak ada lagi. Bukan si DH kurang. Kalau si HD boleh lah, HD YU sama si AT lumayan ya, walaupun si MG sama si EB jualan. Saya pikir si YU akan lebih mantap lagi gitu ya, walaupun dia bukan dari kalangan bandar MPPA. Tapi kalau si YU udah masuk, biasanya dia akumulasinya agak lumayan. Ini juga 109.000 lot dia akumulasi. Mudah-mudahan si MPPA ini di up. Oke, lanjutnya ada tol POL. Ini biasanya teman-teman kemarin pada nanyain tol, sekarang kenapa enggak? Karena udah kejemput pasti, karena udah kejemput ya. Biasanya teman-teman yang sudah tidak nanyain lagi, udah kejemput ya. Abah kapal dari tol ini sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokal. Bandar lokal sangat ngambil tinggi banget teman-teman ya, ngambil tinggi banget semenjak dia pembuangan. Ternyata sekarang ngambil, mudah-mudahan sih target ke 63 nya tercapai ya. Ini juga udah tercapai sama Shadow 2 kali. Cuma saya bilang kalau Shadow belum tercapai itu hanya nyinggung-nyinggung aja gitu. Ini juga udah ngasih tanda dia mau ke 57 ya, mau ke 57. Mudah-mudahan bisa tercapai apa yang diharapkan sama saya gitu. Kalau sama Bandar terserah gitu, kalau sama saya mudah-mudahan tercapai gitu kan. Ada sini ada si DH yang lebih banyak 60, udah dipastikan ini bandarnya adalah si DH. Mudah-mudahan dengan si DH nya masuk dan dia punya barang banyak, bisa meng-up harga misalnya 63 lah, tapi diam ya, jangan sampai dia merolot lagi. Kalau merolot lagi belum tercapai juga, malahan saya ketika dia udah stabil ke situ, saya akan targetkan ke angka 67. Di sini ada si kendala kepala merah, mudah-mudahan si kepala merah tertembus, saya juga tertembus. Cuma nanti mungkin di sini agak kesulitan kalau dia ketembus ke angka 63, kemungkinan agak kesulitan di area 64-nya. Kenapa? Akan 63 64 akan terus bolak-balik, mungkin agak ke bawah dikit, tapi kalau dia udah tandain sama si kendala merah, kemungkinan bisa tembus ke 67. Ya, kabar baiknya seperti itu. Mudah-mudahan si tol ini bisa memberikan dampak positif, terutama bagi teman-teman yang nyangkut di area-area sih yang kemarin belum kejemput ya. Mudah-mudahan dengan adanya masuk si bandar lokalnya, mudah-mudahan bisa masuk ya. Teman-teman itu udah pada masuk, mungkin udah pada tahu. YU juga udah mulai nyoba-nyoba 100 slot ya. YU cuma ya ngambil cuma 100 slot, tapi sini yang jualan adalah si MGC. Mudah-mudahan si DH ini ya, soalnya si DH ngambil genep 60.000, kayaknya apa ngejual coba deh. DH nggak ada kan. Si DH cuma ngambil 60,7, coba lihat 60,2, artinya sudah ngejual 0,5 ya, cuma 0,5 doang yang ngejual ya, atau cuma 500.000 doang dia ngejual ya. Mudah-mudahan dengan masuknya si DH ini bisa di markup harganya lah minimal ke 63. Oke teman-teman, nanti mungkin untuk emiten-emiten yang udah saya tandain di kolom komentar ya, kemudian habis ini kita akan bahas ini untuk peregangan aja ya. Saya mau ngasih kabar saham-saham yang duduk di 50-an ya, cuman tidak terlalu di bawah, cuman ini udah ada isiannya. Mudah-mudahan dengan update-nya ini teman-teman yang punya emiten-emiten harga gocap ini bisa bernapas lega ataupun punya harapan bisa terjemput. Walaupun istilahnya nyangkut ya, kemungkinan ini akan terjemput. Terus yang bagi baru beli gitu, mudah-mudahan bisa di up ya. Mungkin segitu aja yang bisa sampaikan di sore hari ini. Nanti malam mungkin kita akan bahas untuk emiten-emiten yang punya kalian. Segitu aja, ciao ya teman-teman.